doa seseorang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama kata Nabi SAW, al-imamu al-adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu kalau berdoa, doanya mustajab. Kalau pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Was-shaimu hatta yuftira. Yaitu yang kedua, orang yang berpuasa, yang sedang puasa ya, yang sedang puasa sampai nanti dia berbuka. Makanya kata para ulama, disunahkan Bapak Ibu, orang yang lagi puasa itu memperbanyak doa sejak dia imsak. Tahu imsak ya? Imsak tuh mulai kapan? Imsak tuh mulai kapan? Secara syariatnya ya, bukan secara jadwal di Indonesia, beda ya. Secara syariat adalah mulai azan subuh, sejak fajar, sejak azan subuh itu mulai kita imsak puasa, mulai tidak boleh makan minum gitu. Nah sejak imsak itu sampai nanti siang sore sampai dengan azan maghrib itu waktu mustajab untuk berdoa. La turaddu kata Nabi, tidak ditolak doanya. Makanya ini beruntung ini yang rajin puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lainnya ya, atau nanti termasuk puasa Ramadan, puasa wajib ya. Itu orang yang sedang berpuasa, kalau dia rajin berdoa itu insya Allah mustajab doanya. Nabi loh yang bilang ya, la turaddu, tidak akan ditolak dakwatuhum, doanya. Ada yang rajin puasa sunnah di sini? Insya Allah ya, paling enggak Senin Kemis. Nah, kalau lagi puasa Pak Bu, jangan bengong aja. Biasanya orang puasa itu lemes ya. Iya. Ya. Pura-pura lemes apa emang lemes kalau lagi puasa itu? Emang lemes bawaannya ya, ngantuk, lemes, ngapa-ngapain tuh ya malas kadang-kadang. Nah sebetulnya disunahkan memperbanyak berdoa. Sebab orang yang sedang berpuasa kalau berdoa itu doanya mustajab. Jadi jangan disia-siakan bagi yang sedang berpuasa. Ya, nanti kita amalkan kalau lagi puasa sunnah atau lagi puasa Ramadan, perbanyak doa. Kalau bisa itu sejak fajar sampai menjelang maghrib itu perbanyak doa terus itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama nih enggak ketemu ya. Alhamdulillah hari ini, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu fikih ya. Sekarang sudah masuk bulan Januari ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Berapa bulan lagi kita Ramadan ya, ya Allah. 2 bulan ya. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulanan lah ya. Ya. Masya Allah. Berarti sebentar lagi ya. Ya. Mudah-mudahan panjang umur ya Bapak Ibu ya. Bisa ketemu bulan Ramadan lagi, bisa melakukan ibadah puasa Ramadan lagi bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk persiapan bulan Ramadan, saya sudah menyiapkan materi yang lumayan lengkap ini Bapak Ibu, tentang pembahasan fikih puasa. Jadi kalau kita ngitung dari sekarang sampai Ramadan, paling 4 kali atau 5 kali pertemuan lagi ya. Iya Pak Ustadz ya, sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. Padahal fikih puasa itu ada 24 pembahasan. Ada berapa? 24 pembahasan Bapak Ibu. Yang pertama ada masalah pengertian puasa. Itu satu pertemuan itu paling enggak itu ya. Yang kedua pembahasan seputar keutamaan puasa dan hikmah puasa ya. Kelihatan enggak itu? Kelihatan ya? Ya. Yang ketiga pembahasan seputar puasa wajib. Nah, puasa wajib ini apa saja ya. Yang keempat ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini macam-macam nanti ya disebutkan ya. Yang kelima puasa makruh ini apa saja ya, puasa tapi hukumnya makruh. Yang keenam puasa tapi hukumnya haram. Contohnya apa ya, seperti apa bentuk puasa yang haram ini. Nah, itu dibahas nanti di poin keenam. Yang ketujuh syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa. Yang kedelapan batas waktu puasa. Nah, ini masalah durasi puasa ya, dari dari subuh sampai maghrib itu bagaimana cara penentuannya. Yang kesembilan yang membatalkan puasa, 10 yang tidak membatalkan puasa ya. Biasanya ini dianggap batal padahal tidak batal ya. Yang ke-11 kesunahan ketika berpuasa. Yang ke-12 udzur syar'i apa saja yang boleh tidak puasa. Kalau sakit boleh nggak puasa misalnya. Ke-13 hukum qadha puasa. Ibu-ibu udah pada qadha belum nih? Qadha Ramadan ya. Itu dibahas di situ. Kalau sampai ketemu Ramadan kok nggak qadha lagi itu gimana? Apakah bayar fidyah atau tidak? Itu dibahas itu ya. Nomor 14 itu ada fidyah, 15 kafarah, 16 hadis-hadis bermasalah seputar Ramadan. Nah, biasanya ini nanti banyak bermunculan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis
dhaif seputar bulan Ramadan. Nah, itu nanti apa saja hadisnya yang biasanya terkenal, apa itu yang masyhur, nanti ada itu. Ke-17 penentuan awal Ramadan ya, tentang penentuan awal Ramadan itu juga dibahas ya. Karena biasanya puasanya beda-beda ya. Ada yang duluan, ada yang belakangan ya. Kalau di sini mah pengennya puasanya belakangan, lebarannya duluan ya, biar cepet ya. Ya. Terus yang ke-18 keistimewaan bulan Ramadan. 19 Ramadan syariat dan tradisi ya. Ramadan antara syariat dan tradisi. 20 masalah i'tikaf itu juga dibahas nanti. 21 masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar ya. Lailatul itu ya udah malam ya. Ya, malam ya. Nomor 22 tafsir Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini tentang ayat puasa. 23 tafsir Al-Baqarah ayat 186 dan 187, ini juga tentang puasa. Terakhir ini tambahan sebetulnya, fatwa-fatwa ulama kontemporer khususnya dari kalangan salafi terkait puasa, Pak. Biasanya ini nanti fatwa dari Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani. Itu nanti 3 ulama itu bisa beda-beda, Pak, tentang fatwa seputar puasa. Nah, nanti dibahasnya di situ insyaallah. Nah, ada berapa itu? 24 ya. Ya, mestinya ini 24 kali pertemuan. 24 kali pertemuan ya. Dan membahas fikih puasa itu kalau pas puasa enggak enak. Ya. Lagi puasa Ramadan bahas fikih puasa. Momennya udah enggak enak ya. Enaknya itu yang bahas fikih puasa sebelum Ramadan ya. Sudah dikhatamkan fikih puasanya itu, mestinya gitu. Ya, pas Ramadan ya tinggal mengamalkan ilmunya begitu. Nah, ini enggak, kadang-kadang kita ya, pas Ramadan baru bahas fikih puasa. Ya, tapi enggak apa-apa. Nah, makanya ini kita manfaatkan Bapak Ibu ya, beberapa pertemuan sebelum Ramadan ini, kalau enggak salah 4 atau 5 kali lagi kita ini ngaji ya. Karena 1 bulan kita ketemu berapa kali? 2 kan ya? 2 kali ya kan? Ya, karena bergantian dengan kajian akidah ya. Jadi 2, Januari 2, nanti Februari 2, belum lagi penutupan ya. Penutupan biasanya kapan? Iya, sebelum Ramadan udah penutupan kan? Iya. Ya kira-kira 4 atau 5 kali lah nanti ya pertemuannya, insyaallah. Tapi tidak apa-apa, kita mencoba untuk membahas hal-hal yang sekiranya kita bisa bahas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari definisi dulu ya. Dari definisi pertama tentang keutamaan, kemudian nanti tentang hikmah ya. Para ulama mengatakan al-fadhailu fil lughati jam'u fadilah. Jadi fadhail itu adalah bentuk jamak dari kata fadilah ya, fadhail. Nah, kalau fadilah 1, keutamaannya 1. Tapi kalau banyak, keutamaannya banyak, fadilahnya banyak, bahasa Arabnya apa? Fadhail. Al-fadhail ya. Wa hiya ad-darajatu ar-rafi'ah fil fadli. Maksudnya adalah derajat tinggi ya. Darajah ar-rafi'ah itu adalah derajat yang tinggi fil fadli dalam hal keutamaan ya. Jadi makna fadhail atau fadilah atau keutamaan itu derajat yang tinggi ya, kebaikan ya, bertambahnya kebaikan, kira-kira begitu. Nah, kalau hikmah, kata para ulama, al-hikmatu fil lughati al-ilmu bihaqaiqil asya. Ammal hikmah fahiya al-maslahah. Nah, jadi secara bahasa hikmah itu maknanya adalah mengetahui hakikat sesuatu. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah kata para ulama, ammal hikmatu fahiya al-maslahah. Hikmah itu ya maksudnya adalah kemaslahatan ya. Hikmah puasa, hikmahnya apa? Itu maslahatnya.
ya, dampaknya itu, maslahatnya apa gitu. Itu namanya hikmah gitu. Jadi bedanya keutamaan dengan hikmah apa? Pokoknya keutamaan itu apa tadi? Derajat yang tinggi, kebaikan, tambahnya kebaikan. Tapi kalau hikmah itu sebuah maslahat ya. Oke. Nah, kita bahas dulu keutamaan puasa coba. Ada 7 kalau nggak salah keutamaan puasa. Yang pertama, para ulama mengatakan di antara keutamaan puasa adalah bau mulutnya wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau mulutnya ya wangi di sisi siapa? Allah. Kalau di sisi teman naudzubillah min dzalik ya. Jadi jangan mentang-mentang lagi puasa terus bilang ke temannya, nih, bau mulut saya itu wangi loh. Iya wangi, tapi bukan di sisi teman ya. Ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memang wangi, tetapi maknanya apa jemaah? Nah, kita baca ya. Pertama hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata. Lihat hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat, yaitu Allah ya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di kekuasaannya. Ini biyadihi ini kalau terjemah tekstualnya itu berada di tangan Allah, Pak. Biyadihi itu apa? Berada di tangan Allah. Tapi kalau kajian tauhid biasanya diterangkan maksudnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? La khalufu famis shaimi atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Yang artinya bau mulutnya orang yang puasa ya, bau mulutnya orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih wangi, lebih baik di sisi Allah nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min rihil miski, dari wanginya minyak kasturi. Pokoknya minyak wangi yang paling wangi di dunia itu besok kalah, Pak, kalah dengan wanginya mulutnya orang yang berpuasa ya, nanti. Tapi ya yaumal qiyamah nanti. Nah, makanya dijelaskan nih oleh Imam Nawawi ya, la khalufu huwa bidammil kha fiha wa huwa taghayyur raihatil fami, hadha huwa shawab wa huwa alladhi dzakarahu al-Khattabi wa ghairuhu min ahli al-gharib wa huwa al-ma'rufu fi kutubil lughah. Wa qala al-Qadi ar-riwayah as-sahihah bidammil kha wa katsirun minasyuyukh yarwihi bi fathiha, qala al-Khattabi wa huwa khata'. Nah, jadi yang benar itu la khalufu bacanya ya, la khalufu. Nah, maknanya apa? Disebutkan di sini. Qala al-Qadi wa qila yujazihillahu ta'ala bihi fil akhirah fatakunu nakhatuhu atyab min rihil miski. Jadi makna hadis tadi jamaah, kata Al-Qadiyat, ini salah satu ulama dari madhab Maliki, namanya Al-Qadiyat. Kata beliau, maksud hadis tadi yaitu mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik, itu maksudnya adalah pahalanya, Pak. Pahalanya nanti di akhirat itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya itu adalah pahala ya. Bahkan disebutkan innal khuluf aktsaru thawaban minal miski. Pahala orang yang berpuasa itu lebih besar dari wewangian yang dipakai oleh seseorang. Karena kan menggunakan wewangian itu hukumnya apa? Sunnah kan? Berpahala kan? Berpahala, Pak. Pakai wewangian itu berpahala. Tetapi pahalanya masih kalah dengan
orang yang berpuasa. Nah, gitu. Kira-kira maknanya seperti itu ya. Makna bau mulut itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya itu pahalanya itu lebih besar. Suara apa ini? Suara mic-nya. Tes. Lanjut ya. Baik. Berikutnya yang kedua. Di antara keutamaan puasa yang kedua adalah doanya mustajab. Siapa yang ingin berdoa mustajab, maka hendaknya dia rajin puasa, Bapak Ibu. Sebagaimana disebutkan riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, thalathatun la turaddu da'watuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal ya, yang mana doanya ini tidak akan ditolak ya. Tidak akan ditolak. Ada 3 doa seseorang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu al-adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu kalau berdoa, doanya mustajab. Kalau pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Was-shaimu hatta yuftira. Yaitu yang kedua, orang yang berpuasa, yang sedang puasa ya, yang sedang puasa sampai nanti dia berbuka. Makanya kata para ulama, disunahkan Bapak Ibu, orang yang lagi puasa itu memperbanyak doa sejak dia imsak. Tahu imsak ya? Imsak tuh mulai kapan? Imsak tuh mulai kapan? Secara syariatnya ya, bukan secara jadwal di Indonesia, beda ya. Secara syariat adalah mulai azan subuh, sejak fajar, sejak azan subuh itu mulai kita imsak puasa, mulai tidak boleh makan minum gitu. Nah sejak imsak itu sampai nanti siang sore sampai dengan azan maghrib itu waktu mustajab untuk berdoa. La turaddu kata Nabi, tidak ditolak doanya. Makanya ini beruntung ini yang rajin puasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lainnya ya, atau nanti termasuk puasa Ramadan, puasa wajib ya. Itu orang yang sedang berpuasa, kalau dia rajin berdoa, itu insya Allah mustajab doanya itu. Nabi loh yang bilang ya, la turaddu, tidak akan ditolak dakwatuhum, doanya. Ada yang rajin puasa sunnah di sini? Insya Allah ya, paling enggak Senin Kemis. Nah, kalau lagi puasa Pak Bu, jangan bengong aja. Biasanya orang puasa itu lemes ya. Iya. Ya. Pura-pura lemas apa emang lemas kalau lagi puasa? Emang lemas bawaannya ya, ngantuk, lemas, ngapa-ngapain itu ya malas kadang-kadang. Nah, sebetulnya disunahkan memperbanyak berdoa. Sebab orang yang sedang berpuasa kalau berdoa itu doanya mustajab. Jadi jangan disia-siakan bagi yang sedang berpuasa. Ya, nanti kita amalkan kalau lagi puasa sunnah atau lagi puasa Ramadan, perbanyak doa. Kalau bisa itu sejak fajar sampai menjelang maghrib itu perbanyak doa terus itu. Ya, perbanyak doa. Wa da'watul madlum, dan yang ketiga kata Nabi, doanya orang yang terzolimi itu juga mustajab ya. Hati-hati dengan orang yang terzolimi ya. Jangan sampai kita menzolimi seseorang. Karena kalau kita menzolimi seseorang, kok dia berdoa meminta kepada Allah, doanya itu mustajab itu ya, doanya mustajab. Oke, baik. Berikutnya ya, jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Keutamaan puasa yang ketiga kata para ulama, orang yang sedang berpuasa itu bisa mendapatkan 2 kebahagiaan.
Apa ini kebahagiaannya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shallu ala Nabi Muhammad." Lis-shaimi, bagi orang yang sedang berpuasa, farhatani, mendapatkan dua kesenangan, dua kebahagiaan. Ya. Apa itu? Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika nanti dia berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua ya. Ada dua kebahagiaan. Bahasa Arabnya apa tadi? Farhatan. Kalau satu farhatun. Ada yang namanya farhan di sini. Kalau laki-laki farhan, kalau perempuan farhah atau farihah. Itu artinya orang yang bahagia terus, Pak. Bahagia terus ya. Insya Allah ya. Saya punya teman namanya Farhan ya, bagus itu, Farhan dari kata farha, kebahagiaan ya. Nah, orang yang berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan dua kebahagiaan. Senang, kebahagiaan itu apa? Rasa senang. Pertama apa tadi? Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Seneng nggak lagi puasa terus berbuka itu seneng nggak? Wah, senangnya nak minta ampun ya. Apalagi yang diincar apa duluan biasanya? Es teh ya? Kolak. Oh ya, kolak ya. Kalau saya ngincernya es teh biasanya. Ya Allah, nikmat sekali ya. Seharian menahan makan minum ya. Tiba-tiba azan maghrib, ya Allah, senangnya minta ampun di situ ya. Bahagia sekali. Ya, itu kata Rasulullah SAW, orang yang puasa itu di antara keutamaan itu dia mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka itu. Ya, apalagi berbukanya gratis lagi ya. Ya, di sini ada buka bersama kan biasanya ya. Kalau Ramadan, ya, iya. Tiap hari ya, tiap hari ada buka bersama gratis. Ya. Memang yang dicari memang yang gratis-gratis ya. Kalau yang bayar nggak mau ya. Nah, itu satu jemaah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang rajin puasa itu ya, mau dia puasa sunnah ataupun puasa wajib, farhatun inda liqa'i rabbih, nanti dia bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tauhid akidah nanti pasti dibahas, Pak, oleh ustadz kita, Ustadz Isnan Ansori. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini akidah kita ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada akidah sesat dalam tauhid itu namanya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu meyakini kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan. Ya. Itu akidahnya siapa? Mu'tazilah. Nah, tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kita ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa kita nanti di surga loh ya, di surga ya. Kalau penduduk neraka ya enggak. Di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala inhisorin. Melihat Allah itu tanpa kaifiyah. Ini harus dipegang. Maksudnya apa? Melihat Allah itu tidak seperti melihat sesuatu di dunia. Jangan Anda bayangkan melihat Allah itu seperti kita melihat seorang raja datang terus kita nonton bareng-bareng di surga gitu, Pak. Nggak boleh. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya akidah tajsim. Ya, hati-hati ya. Saya ulangi, akidah kita memang sepakat mengatakan kita bisa melihat Allah di surga. Tetapi kata ulama, melihat Allah itu tanpa tempat, tanpa arah dan tanpa bentuk. Nah, pusing. Gimana itu? Melihat Allah kok tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk. Nah, makanya nanti didalami itu ilmu tauhidnya. Penting itu, Pak.
Kenapa? Karena kalau Anda membayangkan melihat Allah itu seperti punya bentuk gitu ya, itu namanya makhluk itu. Ya, sesuatu yang berbentuk itu adalah makhluk ya. Atau bertempat, melihat Allah itu Allahnya di depan kita atau di atas kita, nonton rame-rame itu makhluk itu. Melihat makhluk memang begitu. Oh, nanti melihat Allah nggak seperti itu, Pak. Kata para ulama, melihat Allah itu tidak berada di suatu arah. Kitanya di surga, tapi Allahnya itu tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Makanya guru-guru ngaji sering bilang, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa bentuk. Itu harus Anda hafal 3 itu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, Bu. Yakini ya, tidak boleh meyakini akidah-akidah yang lain yang sesat menyesatkan. Kita wajib mengimani Allah ada tanpa tempat. 2, Allah ada tanpa arah. 3, Allah ada tanpa bentuk. Nah, karena tempat, arah, bentuk itu makhluk itu. Semuanya makhluk. Lah terus gimana dong Pak Ustadz melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk itu gimana? Makanya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Allah itu tidak bisa digambarkan Bapak Ibu. Karena kalau Anda menggambar Allah, itu makhluk semua itu yang Anda gambar di kepala itu. Kita kan kadang mikir ya, bayang-bayangin Allah itu kayaknya seperti ini. Itu salah semua itu kata para ulama. Apapun yang kalian bayangkan tentang Allah itu salah semua kata para ulama. Kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Itu kata Imam Ibnu Qudamah begitu. Setiap yang Anda lintaskan di dalam kepala tentang Allah. Ada orang itu Pak, Bu. Saya pernah nanya ibu-ibu ini, Bu. Bukan di sini, di sono. Bu, Anda kenal Allah? Kenal Pak Ustadz. Gimana Anda kenal Allah itu? Ya saya kalau sholat tuh bayangin ada cahaya bulat gede di depan saya gitu. Jadi dia menyangka Allah itu berupa cahaya, bentuknya bulat gitu, ya nggak bisa dilihat, pokoknya bentuknya cahaya di depan dia gitu. Nah ini nggak boleh, karena apa? Apapun yang kita bayangkan tentang Allah seperti itu di kepala kita, Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Nanti dibahas tuh di ilmu tauhid itu, penting itu. Karena banyak orang zaman sekarang itu ya tauhidnya nggak benar, fikihnya benar, tasawufnya benar, akhlaknya benar, tapi urusan tauhid nol. Nah, itu kurang bagus Pak Bu ya. Jadi hati-hati masalah tauhid. Kita wajib meyakini Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa bentuk. Ya, nggak bisa dibayangkan. Makanya nikmat yang paling nikmat di surga itu melihat Allah, karena nggak bisa dibayangin. Terkaget-kaget Anda nanti Bapak Ibu, terkejut-kejut. Apa sih bahasanya, apa sih? Iya, ya Allah, saking nikmatnya. Pak Ustadz, bukannya bidadari yang paling nikmat? Oh, masih kalah Pak. Bidadari masih kalah Pak. Lebih nikmat melihat Allah nanti itu. Ru'yatullah, melihat Allah. Makanya nggak bisa dibayangkan. Dan ingat, melihat Allah tidak seperti melihat benda ya. Kalau melihat benda itu kan bendanya harus di depan kita. Harus ada cahaya nggak? Harus. Ya, harus ada jarak nggak? Harus. Itu kita melihat benda, melihat makhluk Pak. Harus ada cahaya, harus ada bentuknya, harus ada apalagi jaraknya. Terlalu dekat nggak bisa dilihat, terlalu jauh ribuan meter pun kita nggak bisa lihat. Harus ada jarak tertentu kan? Itu makhluk itu. Kalau melihat Allah itu nanti tidak bisa kita bayangkan. Itu hal gaib yang nanti tidak bisa diduga-duga. Makanya paling nikmat. Farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu nanti dapat kebahagiaan bisa ketemu Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak cucu semuanya nanti ngumpul bareng-bareng lagi ya di surga ya. Amin.
bisa ngumpul lagi, selamat pokoknya, tidak ada satupun yang mampir ke neraka. Ya semuanya masuk surga bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Oke. Baik. Lanjut ya. Oke. Yang keempat sekarang. Keutamaan puasa yang keempat, kata para ulama, puasa sebagai tameng dari setan. Ini yang sering disampaikan beberapa dai ya, bahwa ketika bulan Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau Ramadan datang, Pak, Bu, nanti bulan apa? Maret ya? Pertengahan Maret atau akhir bulan? Ya kira-kira akhir bulan Maret ya. Kalau Ramadannya sudah datang, maka kata Nabi, pintu-pintu surga itu dibuka, Pak. Semuanya dibuka sebagai rahmat untuk apa? Untuk kaum orang-orang yang beriman. Wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu ditutup semuanya. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidat asyayatin, bahkan setan-setan ya, jin-jin setan yang menggoda manusia itu semuanya dibelenggu ya, dirantai kalau bahasa kita. Sufidat itu dirantai atau dibelenggu. Pak Ustadz, katanya Ramadan setannya pada dikunci ya, dirantai. Tapi kok masih banyak yang maksiat, ya kan? Kok masih banyak yang tidak puasa? Mestinya kan kalau nggak ada setan kan orang jadi orang soleh semua gitu ya. Nah, gimana itu cara jawabnya, Pak Bio? Ya? Ya gini, berarti kelihatan mana yang setan mana yang enggak. Ya. Tanpa setan aja mereka begitu. Nggak mau puasa lah, masih maksiat juga. Apalagi setannya dilepas, wah tambah lebih parah gitu loh. Ya. Jadi salah satu maknanya seperti itu kata para ulama. Ya. Kalau di sini disebutkan setan itu gerak-geriknya itu dibatasi gitu. Ya, gerak-geriknya dibatasi, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang maknanya seperti itu ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah kalau Ramadan itu orang tuh berbuat kebaikan tuh lebih mudah, Pak. Lebih rajin. Yang tadinya jarang sholat sunnah, kalau Ramadan tiba-tiba rajin sholat sunnah, ya kan? Tahajudan, apalagi Bu, sholat duha, ya. Sholat qobliyah ba'diyahnya dijaga, terawihnya apalagi biasanya. Itu maksudnya ya. Setan dibelenggu artinya orang itu mudah melakukan kebaikan. Gitu salah satu maknanya. Kalau Ramadan rajin apa biasanya? Baca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan? Ya kadang-kadang baca, ya kan ya, baca, tapi tidak seperti kalau pas Ramadan. Kenapa ya kalau Ramadan itu kok jadi orang soleh semua gitu ya? Ya itu tadi Pak, barokahnya bulan Ramadan, karena wasufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, jadi orang dipermudah oleh Allah untuk melakukan berbagai ketaatan ibadah. Begitu kira-kira. Oke, dah. Saya percepat ya, ini masih banyak ini ya. Yang kelima, orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man soma Ramadana." Siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharap ridha Allah. Semua orang tuh kalau puasa Ramadan udah pasti itu beriman. Dia percaya ini perintah Allah. Makanya pada puasa kan? Ya itu berarti imanan. Anda itu berarti orang yang puasanya karena imanan. Kemudian wahtisaban. Orang yang puasa Ramadan tuh pasti berharap pahala dari Allah pasti. Iya enggak? Iya dong. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib dan pahalanya pasti besar. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini keutamaan puasa
Ramadan. Makanya kita selalu berharap Pak, dengan bulan Ramadan nanti berikutnya ini Allah hapus dosa-dosa kita yang lalu ya. Amin. Beruntung Pak Bu, kita ini jadi umatnya Nabi, banyak diskon. Banyak apa? Diskon. Artinya apa? Kalaupun ada dosa yang kita lakukan bertahun-tahun selama ini, kesalahan. Siapa sih yang nggak punya dosa Pak Bu? Pasti kita punya maksiat ya, punya dosa. Tapi berkahnya jadi umatnya Nabi, ada diskon gara-gara bulan Ramadan, gara-gara berpuasa Ramadan, dosa-dosa yang tadi itu hilang gitu Pak. Ya, dosa-dosa yang tadi itu hilang, seolah-olah kita tidak melakukan dosa. Jadi tiba-tiba nanti kalau di akhirat Pak, pas perhitungan amal, namanya apa? Yang hisab, namanya hisab ya, atau al-mizan. Mizan itu timbangan amal ya. Pas ditimbang amalnya ya, dulu kayaknya sering maksiat gitu ya, tapi karena rajin sholat 5 waktu, rajin puasa Ramadan, itu dosa-dosa itu ndak ada itu nanti Pak pas ditimbang. Yang lebih banyak itu malah pahalanya nanti. Nah, kita berharap seperti itu nanti ya. Mudah-mudahan ya, ketika dihisab oleh Allah, ketika ditimbang amal kita nanti di mizan namanya, itu semua amal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang tersisa hanya amal kebaikan saja atau pahala. Nah, ini berkahnya bulan Ramadan. Makanya kita berdoa semoga tahun ini nanti bisa ketemu Ramadan lagi ya. Amin. Insya Allah panjang umurnya, sehat selalu, masih bisa puasa Ramadan lagi bersama keluarganya. Amin ya. Yang berikutnya, keberapa? Keenam ya. Orang yang berpuasa itu keutamaannya tentu saja menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini ayatnya ayat favorit nih kalau Ramadan. Lihat aja Pak nanti, kalau bulan Ramadan datang, penceramah kita pasti sering baca ayat ini, sampai kita hafal nih ayatnya. Apa ayatnya? Ya, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba lagi ya kan? Apa kutiba itu? Diwajibkan. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian as-siyamu, puasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Umat-umat Nabi terdahulu. Jadi puasa itu nggak hanya untuk kita Pak Bu. Ya, nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya juga puasa. Nabi Daud puasa nggak? Puasa. Makanya ada namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, itu namanya nanti puasa Daud itu. Jadi umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu juga puasa mereka. Ya. Kalau bagi kita puasa Daud hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi Nabi Daud, bagi umatnya Nabi Daud, wajib itu Pak, dulu itu Pak. Wajib bagi mereka, gitu ya. Nah kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini berarti ciri-ciri orang beriman, ya. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu nanti disediakan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Apa itu wajannah? Jadi orang yang bertakwa itu disediakan surga. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya, arduha itu apa? Yang luasnya surga itu seluas
Bumi dan langit. Luas bumi langit itu seberapa Bapak Ibu? Tak terhingga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cerita sedikit ya. Dalam hadis Nabi pernah bilang, bumi ini Pak, ini kan udah gede banget ya bumi kita ini ya. Kalau mau nyampe ke langit pertama, kata Nabi butuh waktu 500 tahun perjalanan baru nyampe. Khomsu mi'ati sana, 500 tahun baru nyampe langit pertama. Seandainya bisa untuk menembus langit pertama, itu juga butuh 500 tahun perjalanan. Jadi kalau digabung dari bumi ke langit, terus mau nembus ketebalan langit pertama itu Pak, berapa itu? 1000 tahun Pak. Bayi kita masukkan ke roket ya, itu udah mati di perjalanan itu Pak. 60 tahun kan paling umurnya kan ya, manusia kan ya, belum nyampe itu Pak ya, belum nyampe langit pertama, saking besarnya langit pertama itu ya. Begitu juga kata Nabi, seandainya sudah tembus langit pertama, mau menyentuh langit kedua, itu jaraknya juga butuh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Seandainya nyampe langit kedua, untuk menembus ketebalannya juga, ketebalan langit kedua itu sama, butuh waktu 500 tahun perjalanan. Itu bayangkan Pak, berarti 1000 sampai langit ketujuh. Gede banget ini alam semesta ini Pak. Langit bumi ini besar sekali berarti, ya kan? Anda sering nggak nonton di YouTube perbandingan bumi sama planet sama matahari ya? Kita baru bayangin kayak gitu udah wah Pak ya. Ya Allah, hebat sekali. Apa namanya? Galaksi ya? Galaksi apa namanya kita? Bima Sakti ya. Baru Bima Sakti aja kita terkagum-kagum Pak. Ya Allah, planet itu gede banget aslinya itu ya. Dan itu masih kalah dengan bintang nanti. Itu masih di dalam langit pertama itu Pak. Iya, ya Allah. Ini tadi kita bayangin sampai ke langit 7 yang butuh waktu, tiap ketebalan, tiap jarak itu 500 tahun. Berarti besar sekali Pak. Surga itu nanti seluas langit dan bumi. Baru tinggal di bumi aja udah luas banget Pak ya. Tinggal di sini aja udah luas banget ya. Di mana ini? Menteng atas ya? Ya, Masya Allah. Nanti kita di surga bertetangga ya, amin. Amin ya, bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah orang yang rajin ngaji di majelis ilmu, kata Nabi itu insya Allah termasuk taman surga. Nanti di surga pun kita bisa ngumpul bareng-bareng lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktu isya ya? Berapa menit lagi? Sudah? 3 menit lagi. Ya sudah, ini terakhir. Nah, nanti ada surga khusus ini buat orang yang rajin puasa, namanya surga Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan ya. Kalau mau ngasih nama anaknya Pak, Bu, pengen punya anak lagi ya? Kasih nama Muhammad Ar-Rayyan ya, bagus ya. Putranya Ustadz Isnan Ansori, guru kita yang ngaji tauhid, itu nama anaknya salah satunya Royan ya. Namanya Royan ya, Ar-Rayyan ya. Itu nama pintu surga bagi orang yang rajin puasa. Oke, dah. Untuk malam hari ini kita cukupkan pembahasan tentang keutamaan puasa. Mudah-mudahan dengan mempelajari keutamaan ini menjadi motivasi buat kita untuk semakin rajin, minimal puasa sunnah dulu ya. Minimal puasa sunnah dulu, rajin puasa Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya, supaya nanti menjadi bekal kita nanti ya, persiapan fisik kita menghadapi bulan Ramadan, insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung tutup ya. Oke, 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini berarti pertanyaan tauhid ini ya. Apakah semua penduduk surga itu bisa melihat Allah? Pertanyaan yang bagus. Tadi kan saya bilang di awal,
kita bisa melihat Allah di surga. Itu akidah kita. Intinya Allah bisa dilihat. Tapi ingat ya tadi ya, melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, nggak bisa dibayangkan ya. Nah, ini pertanyaan menarik Pak, Bu. Apakah semua yang di surga itu bisa melihat Allah? Gitu Pak ya pertanyaannya. Jawabannya tidak. Tergantung amal soleh masing-masing. Dan kita tidak ada yang tahu nanti siapa penduduk surga itu yang dapat kenikmatan bisa melihat Allah, dan siapa yang masuk surga tapi nggak dapat kenikmatan melihat Allah. Dan itu rugi Pak. Rugi. Udah masuk surga tapi nggak melihat Allah. Itu serugi-ruginya orang. Bahkan disebutkan di kitab I'anatul Talibin Pak, ada orang soleh nanti Pak di surga, dia itu tiap pagi sore bisa melihat Allah. Ada yang seperti itu. Wah, senangnya minta ampun dia. Tiap pagi sore itu jadwal dia bisa melihat Allah. Ada juga nanti orang soleh di surga itu jadwalnya melihat Allah kira-kira ya seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali. Lama gitu baru bisa melihat Allah. Jadi tergantung amal soleh kita juga nanti menentukan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita berdoa ya, meminta kepada Allah, ya Allahumma rzuqna ru'yataka ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk bisa melihatmu fil jannati nanti di surga. Karena tidak semuanya Pak, tidak semuanya. Ya, tidak semua orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, wallahu a'lam. Ya. Akidah kita terhadap Isra Mi'raj gimana Ustaz? Karena kan Rasulullah bisa ke aras kan? Ya. Nah itu kan baik. kan kepada Allah. Sekarang begini. Dulu Nabi Musa pas ke bukit itu Tursina, itu juga kan menerima semacam wahyu, bahkan berbicara dengan Allah. Apakah Allah di sana, Pak? Enggak mungkin. Masa Allah di bumi, di gunung kayak makhluk? Maka sama Pak, Nabi ketika Isra Mi'raj itu tidak menunjukkan Allah berada di sana. Enggak. Itu namanya tempat munajat. Tempat apa? Munajat. Begitu juga Nabi Ibrahim. Waktu itu beliau bilang ya, dalam Al-Quran ya, inni dzahibun ila rabbi. Aku akan pergi ke tempat Tuhanku. Padahal perginya ke Palestina. Apakah Allah ada di Palestina? Enggak. Maksudnya apa? Tempat munajat. Tempat apa? Munajat itu apa? Tempat beribadah. Tempat ya tahu munajat ya? Munajat itu kayak ya zikir, beribadah gitu. Ya. Jadi Nabi SAW ketika Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh itu bukan bertemu Allah face to face. Hati-hati nih, bukan. Ya, menerima wahyu iya, menerima wahyu iya. Tetapi bukan menunjukkan Allah di sana. Sebagaimana kita ke Ka'bah itu kan sholat, tawaf, beribadah kepada Allah, tapi tidak menunjukkan Allah itu di Ka'bah. Kira-kira begitu. Allah tidak mempertunjukkan dirinya kepada Rasul. Artinya begitu ya. Artinya Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada Rasul. Oh, kalau ini khilaf. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat Allah. Tapi ingat Pak, melihat Allahnya itu tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan. Jadi tidak seperti melihat kita ketemu raja gitu, bukan. Ya, ini pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi khilaf. Kalau kata Aisyah, enggak, bohong itu kalau ada orang bilang Nabi ketemu Allah, melihat Allah, itu bohong kata Aisyah. Tapi kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang saya baca di Syarah Aqidatul Awam, syarahnya namanya Nurul Dholam, kata Syekh Nawawi pendapat yang paling benar Nabi itu melihat Allah. Tetapi kata beliau bila kaifin walan hisorin, tanpa kaifiyah, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk. Nah, artinya tidak menunjukkan Allah di sana, bukan. Sebagaimana Nabi Musa tadi bisa berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Kira-kira begitu, ya. Jadi jangan dibayangkan melihat Allah itu terus Allahnya di sana, bukan. Jadi sekali lagi Pak, akal kita itu tidak akan mampu memahami hakikat zat Allah. Kita taslim saja, kita sami'na wa ata'na saja sama ulama ya.
ulama Ahlussunnah mengatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa bentuk, kita terima, udah. Kita nggak usah pusing-pusing lagi, meneliti-neliti lagi. Ini ulama yang levelnya orang sudah dekat dengan Allah, Pak. Ulama yang ilmunya tinggi. Nah, kita cukup ikuti saja. Jangan enggak pokoknya Allah ada di sana. Itu berarti menentang kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, gitu ya, Pak Haji ya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.